Shalom Bapak Ibu, bertemu kembali dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Kita masih melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita melihat penampakan Tuhan Yesus Kristus yang ke-10 kalinya kepada para murid setelah peristiwa kebangkitannya dari kematian. Injil Matius pasal 28 ayat 16-28 memberitahu kepada kita peristiwa itu. Dalam Matius 28 ayat 16-20 firman Allah berkata, "Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, 'Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.'" Dalam penampakan yang ke-10 ini Bapak Ibu, seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus supaya para murid pergi ke bukit Galilea, lalu kemudian Tuhan Yesus di sana, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus bertemu dengan para murid. Waktu Tuhan Yesus bertemu dengan para murid, langsung para murid tersungkur menyembah Dia. Sekali lagi kita melihat di sini Bapak Ibu, orang Yahudi itu dilarang menyembah patung, menyembah manusia. Jika Tuhan Yesus hanya manusia biasa saja, maka tidak mungkin para murid, orang-orang yang ketat dalam hukum Taurat, orang-orang yang taat kepada hukum-hukum Musa, tidak mungkin mereka mau menyembah manusia. Tetapi hari itu mereka tahu, Yesus bukan manusia biasa. Dia manusia sejati dari manusia sejati. Namun Yesus juga adalah Tuhan dan Allah. Itu sebabnya Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dan ketika bertemu dengan para murid di Bukit Galilea itu, Tuhan Yesus menampakkan diri, murid-murid langsung tersungkur menyembah Dia. Lalu Tuhan Yesus memberi pesan kepada mereka, Bapak Ibu, supaya mereka memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid Tuhan, dan membaptis mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus akan menyertai mereka kemanapun sampai kesudahan segala zaman. Apa pelajarannya Bapak Ibu? Dalam penampakan Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus menyatakan dirinya setelah peristiwa kebangkitannya kepada para murid, kita belajar bagian penampakan yang ke-10 ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana pesan Kristus perlu kita perhatikan dengan serius. Tuhan Yesus meminta setiap muridnya untuk pergi. Tetapi kalimat imperatifnya, kalimat perintahnya menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Memberitakan Injil tidaklah mudah. Tetapi jauh lebih sulit lagi membawa orang untuk menjadi murid Tuhan. Kalau cuma sekedar memberitakan Injil dan memberitakan Injil Bapak Ibu, banyak kita mungkin tidak terlalu sulit melakukannya. Tetapi membimbing seseorang sampai kemudian menjadi seorang murid yang sejati, di sanalah yang tidak mudah. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Tuhan Yesus memberi jaminan, semua muridnya harus menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Lalu Tuhan Yesus memberi jaminan bahwa kuasanya akan menyertai sampai kesudahan segala zaman. Kuasa yang di bumi dan di surga yang telah diberikan kepada Kristus. Dengan otoritas itu, Dia mengutus para murid. Dia mengutus Bapak, Ibu, dan saya. Supaya setiap kita bukan sekedar memberitakan Injil, tapi kita harus memuridkan orang. Karena itu hari ini Bapak, Ibu, yang dikasihi Tuhan, sambil kita beraktivitas, kita melakukan semua kegiatan kita sepanjang hari ini, mari merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sudahkah kita memberitakan Injil? Atau lebih tajam lagi, sudahkah kita memuridkan seseorang? Membimbing mereka sampai mereka menjadi murid yang sejati. Mereka melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, ajarlah mereka melakukan. Jadi Tuhan Yesus meminta kita untuk memuridkan. Mengajarkan orang-orang percaya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu, sudah pernahkah kita memuridkan seseorang? Apakah kita sedang memuridkan seseorang? Punyakah kita keinginan untuk memuridkan seseorang? Karena itu amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia berjanji menyertai kita sampai kesudahan segala zaman. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini sambil kita beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.